Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama saya Billy dalam program pendalaman Alkitab. Dan di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan topik pembahasan kita di pekan yang lalu, yakni membahas mengenai percaya. Jadi persiapkan hati saudara untuk menerima kebenaran, karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, kalau dalam pembahasan di pekan lalu kita sudah belajar dua hal ini, yakni percaya sekalipun tidak melihat, dan percaya sekalipun itu bertentangan dengan logika kita. Di minggu ini kita akan belajar masih dengan topik percaya. Poin yang ketiga ialah percaya sekalipun apa yang kita nantikan itu tidak kunjung kita dapatkan. Nah, di sini kita akan banyak belajar dari contoh yang disampaikan oleh Alkitab, yakni mengenai bangsa Israel. Saya percaya saudara-saudara sudah pernah membaca ya dengan jelas kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Semuanya berawal dari keluh kesah bangsa Israel di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Bagaimana mereka begitu ditindas oleh orang-orang Mesir. Ketika jumlah orang Israel semakin banyak, itu tuh menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi orang-orang Mesir yang notabene penguasa wilayah itu. Jadi Firaun akhirnya mengeluarkan maklumat bahwa setiap anak-anak Israel yang lahir itu harus dibunuh, khususnya anak-anak lelaki ya. Jadi pada masa itu terjadi penindasan yang sangat berat, yang sangat keras. Sampai-sampai orang Israel itu berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan. Dan ketika Tuhan mendengar jeritan mereka, seruan mereka dalam keputusasaan, Tuhan jadi teringat dengan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga akhirnya ia merencanakan sebuah rancangan untuk membebaskan umat pilihannya. Singkat cerita, saudara tentu tahu kelanjutannya, bagaimana Tuhan akhirnya dengan tangan yang kuat mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka diluputkan dari Firaun, bahkan tentara Mesir yang bengis itu akhirnya ditenggelamkan oleh Tuhan di tengah-tengah laut Teberau. Nah, poin yang saya mau sampaikan ini adalah bicara soal janji Tuhan bagi orang Israel, bahwa mereka akan memasuki tanah yang dijanjikan, yakni tanah Kanaan, di mana di sana adalah tanah yang subur, yang melimpah susu dan madu. Mereka boleh memiliki kebun anggur yang tidak mereka tanam. Mereka boleh mendirikan atau memiliki rumah-rumah yang tidak mereka dirikan. Dan di sana ada begitu banyak janji-janji yang terbaik bahwa Tuhan akan menegakkan namanya di sana. Dan ia akan memelihara umatnya di sana. Bukankah janji itu begitu indah ya? Tetapi yang harus kita lihat di sini, faktanya ketika mereka mulai berjalan bersama Tuhan, bangsa ini mulailah kelihatan aslinya. Karena Tuhan menuntun mereka melewati padang gurun. Dan ketika ada sebuah kesalahan yang terjadi akibat 10 pengintai yang memberikan kabar buruk, sementara cuma 2 pengintai saja yang optimis, seluruh bangsa itu kebanyakan mendengar apa yang disampaikan oleh 10 pengintai tadi. Sehingga akhirnya di dalam murka Tuhan, mereka batal memasuki tanah perjanjian dan mereka harus putar balik. Mereka harus dibawa keliling dulu. Itu adalah bentuk penghukuman Tuhan bagi generasi yang menolak untuk mempercayai Dia. Jadi mereka mesti diputar dulu, di mana Tuhan menghabisi umat-umat yang memberontak tadi di padang gurun. Baru generasi-generasi yang lahir di padang gurun itulah yang Tuhan proyeksikan untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi umat-umat yang keras hatinya, yang bebal, yang suka ngelawan itu dibiarkan Tuhan binasa di padang gurun. Makanya Tuhan bawa mereka keliling dulu. Saudara bisa melihat di sini ya, ada begitu banyak orang yang akhirnya mengeluh selama dalam perjalanan itu. Mereka mempertanyakan janji Tuhan. Katanya Tuhan membawa kami ke tanah yang limpah susu madu. Katanya Tuhan membawa kami ke tempat yang begitu indah, yang begitu subur. Tetapi kenapa faktanya kami masih jalan-jalan aja di padang gurun? Saudara bisa membayangkan ya, mereka berjalan kaki dan debu-debu itu berterbangan terus di wajah mereka. Setiap hari mereka berjalan, memang kasut yang mereka pakai tidak menjadi buruk dan rusak. Dan memang ada tiang awan dan tiang api yang menudungi mereka pada siang dan malam hari. Pada siang hari supaya mereka nggak kena terik matahari yang panas. Dan pada malam hari mereka dinaungi tiang awan supaya mereka nggak kedinginan. Tetapi bangsa itu tetap saja menunjukkan aslinya. Mereka memberontak melawan Tuhan, mereka menentang Tuhan, dan mereka juga menentang Musa, hamba yang Tuhan sudah pilih.
Berapa kali mereka melakukan pemberontakan, sebut saja Korah, Datan, dan Abiram. Kemudian juga sempat hampir terjadi kudeta oleh Harun dan Miriam. Semua itu menunjukkan kepada kita bagaimana repotnya juga memimpin sebuah bangsa yang besar. Bagaimana Tuhan menggambarkan bangsa Israel itu memang bangsa yang keras hati, yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Makanya Tuhan pun mendidik mereka dengan cara yang keras. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, saudara bisa menangkap gak apa yang menjadi kesimpulannya? Bahwa bangsa itu mereka tidak belajar menghargai penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Mata mereka hanya mengharapkan kekayaan, kenikmatan hidup yang Tuhan sediakan di tanah perjanjian. Dengan kata lain, mereka cuma pengen berkat Tuhan. Yang membuat itu menjadi mengecewakan Tuhan adalah, bukankah Tuhan itu berjalan bersama mereka setiap hari? Bukankah Tuhan menyatakan mujizat loh setiap hari? Bukankah Tuhan memberikan mereka air, memberikan mereka mana setiap hari, mencukupkan kebutuhan mereka, menolong mereka ketika ada bangsa lain yang menyerang. Tetapi mereka tetap tidak menghargai keberadaan Tuhan. Tuhan ada begitu dekat dengan hidup mereka. Dalam bahasa Alkitab itu Tuhan berjalan bersama umatnya. Tetapi yang sangat disayangkan, mata kita tuh tidak menghendaki Dia. Kita tidak mengharapkan Tuhan berjalan sama kita. Bagi kita itu tidak penting. Aku ingin tanah perjanjian aja Tuhan. Aku ingin tanah Kanaan saja. Aku ingin cepat sampai di sana saja. Makanya sepanjang perjalanan mereka tidak bersyukur dengan kehadiran Tuhan. Mereka mengeluh setiap hari, menggerutu setiap hari. Itu yang menyebabkan Tuhan akhirnya menunda mereka lebih cepat masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus dididik dulu di tengah jalan. Nah, jadi iman yang sejati itu akan berjalan bersama dengan yang namanya kesabaran. Ketika Tuhan berfirman atau ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian, tanah yang diberikan Tuhan menjadi warisan bagi mereka, itu tidak serta-merta terjadinya dalam 1-2 minggu, 1-2 bulan, atau bahkan 1 atau 2 tahun kemudian. Itu bisa sangat lama. Kenapa? Karena dalam rentang waktu yang ada itu Tuhan sedang membentuk saudara. Ada sebuah kata-kata yang indah yang saya pernah dengar begini. Tuhan bisa mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, dari tangan Firaun dengan tangan Tuhan yang kuat. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka, dari hati orang Israel, maka Tuhan memakai padang gurun. Sekali lagi, Tuhan bisa membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, tetapi Tuhan perlu padang gurun untuk mengeluarkan Mesir dari hati orang-orang Israel. Jadi mereka punya hati yang cinta akan kehidupan mereka yang lama. Mereka menyembah ilah yang sama yang disembah oleh orang Mesir. Mereka punya cara hidup yang sama dengan orang Mesir. Mereka punya prinsip-prinsip kehidupan yang sama dengan orang Mesir. Itu yang harus Tuhan keluarkan di padang gurun. Itu sebabnya saudara patut bersyukur untuk setiap proses yang saudara alami dalam kehidupan ini, dalam rangka Tuhan sedang mengeluarkan kebusukan-kebusukan di hati saudara yang ditanamkan oleh dunia selama ini. Karena firman Tuhan berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi perhatikan bahwa ada begitu banyak konsep duniawi yang tumbuh di hati kita, yang harus Tuhan bersihkan. Kalau engkau mau menjadi pengikut Kristus, engkau harus bersedia diubahkan sama dan serupa seperti Dia. Makanya Roma 12 berkata, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu sebabnya Tuhan ingin kita berubah, diperbaharui dari hari ke hari. Tidak ada yang instan perubahan itu, tetapi bertahap, tahun demi tahun, bahkan seumur hidup kita ini adalah proses pembaharuan dan perubahan kita untuk menjadi serupa dan sama seperti Kristus Yesus. Nah, jadi iman itu berjalan lurus dengan kesabaran, dan iman yang sejati akan diuji oleh waktu. Ketika kita menerima janji daripada Tuhan, maka kita harus belajar bersedia untuk sabar menanti Ia menggenapinya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau bicara hari-hari ini, janji apa sih yang pernah kita terima dari Tuhan? Banyak pendeta memang mengkhotbahkan tentang tanah perjanjian, tetapi yang dimaknai di sini tanah perjanjian itu adalah bicara hidup kaya, hidup diberkati, hidup dalam kelimpahan. Sebenarnya
apa yang dijanjikan di dalam kitab suci itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus dalam hidup kita. Maka apa yang harus kita lakukan ya, kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Itu bagian kita. Kalau saudara ingin menjadi orang yang berhasil, saudara hidup di jalan-jalannya Tuhan, saudara bekerja begitu rupa dengan baik, saudara mengasihi keluarga saudara, saudara memelihara dan mengurus rumah tangga saudara dengan baik. Ketika di tempat kerja, saudara bekerja dengan penuh tanggung jawab, kerjakan itu, maka kau akan menerima yang terbaik juga dari apa yang kamu kerjakan. Jadi saya tidak ingin mengiming-imingi jemaat dengan bahwa Tuhan berjanji kehidupanmu kelak akan lebih baik atau diberkati dengan berlimpah-limpah. Saya tidak ingin saudara menanamkan di dalam hati saudara kehidupan yang selalu memikirkan mengenai kemewahan semata. Tetapi saya ingin kita memiliki rasa syukur bahwa kalau hari-hari ini saja kita dipelihara oleh Tuhan, itu sudah penuh dan limpah harusnya ucapan syukur kita. Kalau Tuhan memberikan kita kaya, diberkati, itu bonus saja. Karena pada intinya Tuhan pun tidak ingin kekayaan itu membuat saudara mengalihkan fokus saudara daripada Dia. Dulu ada khotbah yang berkata begini, hati-hati berkat Tuhan pun bisa jadi berhala, hati-hati berkat Tuhan pun bisa jadi jerat. Betul. Kalau anak saya ketika ia misalnya mulai dewasa, dia masih SD, lalu dia minta kepada saya, "Pak, belikan sepeda motor." Kalau saya papa yang baik, ya saya tidak akan kasih. Saya pasti akan berjanji sama dia, "Ya, nanti kalau sudah kamu cukup umur, papa belikan sepeda motor." Tetapi kalau seandainya saya papa yang jahat, ketika dia masih SD, saya kasih dia motor. Biar aja dia kecelakaan di jalan. Itu kalau papa yang jahat. Tapi kalau papa yang baik, dia pasti akan memikirkan begitu rupa. Anak saya yang kecil aja, kalau minta es krim, oh iya mau minta es krim. Kalau dia minta es krim, saya lihat dulu keadaannya. Apa dia lagi pilek, kemudian jeda dia kemarin makan es krim, apakah lumayan jauh gitu ya. Karena kita takutnya nanti dia batuk pilek ya. Karena saya papa yang baik, saya memikirkan bagaimana keadaan anak saya berikutnya. Demikian juga Bapa kita di sorga yang jauh lebih baik daripada kita. Dia pasti akan memikirkan yang terbaik bagi kita. Jadi sekali lagi, saudara tidak usah mencurigai Tuhan. Tuhan Bapa kita tuh baik dan segala rancangannya tuh mulia, yang terbaik dalam hidup kita. Kalau akhirnya kita dibawa seperti bangsa Israel, harus menanti dengan sabar janjinya digenapi, ya sabar aja. Dan milikilah sebuah prinsip gini, kalaupun janji itu tidak digenapi dalam hidup saya, kalaupun saya tidak menerima apa yang Tuhan janjikan, saya tetap bersyukur kepada Dia. Saya tetap bangga menjadi anak Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan. Ini kualitas yang Tuhan nantikan dari jemaatnya. Bahwa mereka mau tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara bisa ketemu ya kesimpulannya ya. Bahwa yang ketiga, percaya sekalipun kita tidak menerima apa yang dijanjikan. Orang Israel itu kalau mereka menyadari hal ini ya, bahwa mereka mengharapkan tanah perjanjian, tetapi yang berjalan bersama mereka lebih daripada tanah perjanjian. Saudara mengharapkan hidup saudara diberkati, usaha saudara berhasil, saudara menjadi orang kaya, tetapi yang hari-hari ini bersama saudara itu jauh lebih besar loh daripada berkat yang saudara akan terima nantinya. Artinya Yesus itu atau Tuhan itu adalah harta yang lebih indah daripada segala harta yang ada di dunia ini. Karena kelak saudara akan kembali ke rumah Bapa nanti, semua hartamu yang ada di dunia ini akan ditinggalkan. Ketika kita pulang kembali ke rumah Bapa, kita nggak membawa apa-apa, sama seperti kita lahir ke dunia ini. Harta yang termulia yang akan menjadi cahaya di sorga itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang membuat sorga itu indah. Sampai-sampai ada seorang rohaniwan pernah berkata begini, "Saya tidak ingin masuk ke dalam sorga kalau tidak ada Yesus di sana." Wah, ini agak radikal sekali ya. Tetapi kalau saudara resapi sungguh-sungguh, ini benar adanya. Bahwa alasan kita ingin masuk ke dalam kerajaan sorga itu tentunya oleh karena kita ingin berjumpa dengan Kristus Yesus. Kita udah sampai pada kesimpulan. Jadi apa yang saudara dapatkan dari dua bagian atau dua part pembahasan kita mengenai percaya. Yang pertama, jadi iman yang sejati itu tidak hanya bicara soal kita berdoa dan menerima jawaban daripada Tuhan seperti yang kita harapkan, tetapi iman yang sejati itu adalah iman yang tetap percaya bahkan sekalipun Tuhan tidak memberikan apa yang kita harapkan itu. Kita tetap percaya karena keberadaannya itu jauh lebih penting daripada apa yang kita doakan. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya berharap pembahasan kita kali ini mengenai percaya
boleh memberkati saudara semua dan membawa saudara ke dalam pemahaman yang baru. Mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus dan kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Kita akan berjumpa lagi di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info yang terbaru dari konten channel Simply Truth ID. Dan kalau saudara merasa diberkati, saudara boleh membagikan video ini untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Tuhan memberkati saudara semua. Sampai ketemu dan shalom. Wow.